Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadina wa ala kulli natin sholiha ya ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna atina mahabbataka wa ma'rifatak biridha ila ta'ala wa bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah pengajian Masjid Baitul Ulum rahimakumullah. Hari pertama pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah atas kodrat kuasa Allah, iradat kehendak Allah dan izin Allah. Pada malam hari ini kita istiqomah terus menerus, tiada berhenti-hentinya, continue menuntut ilmu. Selain untuk menghilangkan kebodohan kita, ngaji itu adalah ladang ibadah yang paling mudah untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Kalau kita sholat berjamaah 27 derajat pahalanya. Kalau kita haji dan umroh mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Kalau kita baca sholawat sekali 10 pahalanya, 10 100, 100 ribu dan seterusnya. Tapi kalau kita menuntut ilmu, Masya Allah, dahsyat luar biasa. Banyak riwayat mengatakan mempelajari satu bab ilmu saja itu pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Artinya luar biasa. Pada malam hari ini kita istiqomah terus mengaji, walaupun saya yakin malam hari ini banyak benturan dengan kegiatan-kegiatan. Ada saudara kita yang nuju hari ya. Mudah-mudahan Allah yaghfir wa yarham, diampuni segala macam dosanya bagi almarhum almarhumah, keluarga kita dan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, amin. Tidak lupa banyak baca sholawat, mengamalkan sunnah, meladani sifat-sifatnya. Semoga kita berkah kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat insya Allah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita ngajinya sederhana saja. Saya membawa kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang dipakai hampir seluruh pondok pesantren se-Indonesia. Ini untuk menyemangati kita agar bagaimana seyogyanya kita menuntut ilmu itu. Artinya menuntut ilmu itu penuh dengan akhlak, dengan etika, dengan adab. Di antaranya pada beberapa pasal diriwayatkan buat kita yang setiap malam, saya perhatikan kita ngaji terus, kalau nggak berpegang teguh kepada kitab Ta'limul Muta'alim, walaupun ngaji 10 tahun sama ratusan kiai, bisa-bisa kita kurang berkah ilmunya, karena ada kode etik, adab yang kita abaikan tentunya. Di antaranya ada faslun fil waro'i fi halit ta'alumi, yakni ada suatu bab yang membahas tentang kita dalam menuntut ilmu, dalam mengaji itu harus mempunyai sifat wira'i. Waro' bahasa Arabnya.
Apa sifat wara', wira'i, menjaga muru'ah? Bahwa menjaga muru'ah itu kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita yang gemar mengaji, gemar beribadah, beragama Islam, apalagi anak-anak nih, anak-anak kita yang sedang tolab ataupun menuntut ilmu. Kalau nggak melihat rambu-rambu ini untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang alim, untuk menjadi ulama besar agak susah nampaknya. Walaupun kita yang ngaji tiap hari. Saya nggak menakut-nakuti, tapi inilah kajian para ulama pendahulu kita. Bagaimana menghasilkan produk, menghasilkan santri, menghasilkan para penuntut ilmu yang mumpuni tentunya. Bahwa wira'i itu sifat muru'ah, menjaga muru'ah itu menjaga marwah kita. Bagaimana tidak terjerumus kepada hal-hal yang subuhat, apalagi yang haram. Baik dalam hal tingkah laku, ataupun dalam makanan, ataupun dalam minuman, apalagi terjerumus kepada barang yang haram. Itulah menjaga muru'ah dari berperilaku haram, ataupun maksiat, ataupun makruh, baik berupa sifat, ataupun perbuatan, ataupun makanan, minuman. Inilah yang kemudian akan melahirkan, kelak kita akan menjadi orang-orang yang tentunya berkah ilmunya. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal bab. Pada pasal ini, bab ini, mu'allif pengarang kitab ini mengutip sebuah hadis. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa Rasulullah pernah ngomong begini Bapak Ibu. Man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahullah bi hadis salasati asya. Siapa kalau orang yang gemar mengaji kok tidak bersifat wara', maka oleh Allah walaupun sudah jadi orang alim akan diuji 3 hal. Ketika kita dulu sekolah SD, SMP, SMA, atau kita mondok ataupun kita selama ngaji di sini, kok tidak memperhatikan rambu-rambu kewiraian, barang siapa yang tidak warok dalam menuntut ilmu, kita kan proses menuntut ilmu, tapi tidak mempunyai kepekaan sifat wirai, maka oleh Allah pasti nanti kalau sudah jadi orang alim pun akan diuji setidaknya 3 hal. Yang pertama, imma ayyumitahu fi sababihi. Bisa saja ayyuki'ahu fi rosatiki. Ataupun dia akan tapi ketika pulang kampung dia tidak punya garapan, punya pesantren tapi nggak ada santrinya, bangun masjid besar tidak ada jamaahnya, bahkan banyak pesantren itu pada tumbang loh. Saya perhatikan pesantren ada yang 10 hektar tumbang dan seterusnya. Nah, bisa saja kita diasingkan di suatu tempat oleh Allah karena ketika menuntut ilmu kita tidak melakukan sifat wirai. Au yabtalihi bi khidmati sultan, ataupun nanti hidupnya dia hanya diperbudak oleh suatu raja ataupun pemimpin sehingga ia lupa segala-galanya sampai lupa dia bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famahma kana li talibil ilmi au ra'a kana ilmu anfa. Barang siapa ketika kita sedang menuntut ilmu kok punya sifat wirai. Sifat wirai itu kehati-hatian terhadap barang yang halal. Yang subuhat itu nggak pernah disenggol, yang haram nggak pernah disentuh. Dia tidak makan kecuali yang halal-halal, termasuk sifat-sifat perilaku. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ketika menuntut ilmu kita berhati-hati, mempunyai kode etik, adab, baik terhadap teman sesama menuntut ilmu, ataupun terhadap siapa saja yang pernah mengajari kita. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini Bapak Ibu, ana abdun liman allamani harfan, saya siap menjadi budak orang yang pernah mengajari saya 1 huruf. Tingkat hikmatnya itu luar biasa. Ini bagian daripada kepada wiraian. Di kota-kota kita tidak menjumpai seorang santri begitu tinggi takzimnya, mahabbahnya, ikromnya, hormatnya kepada ustadz, kepada kiainya.
Saya dulu ketika ngaji di kampung, duduk di kursi tempat kiainya aja nggak berani. Jalan mendahului ustadz kiainya pun nggak berani. Apalagi jalan nyelonong boy. Kecuali kita menundukkan kepala ataupun tangan kita. Makanya di Quran itu dikatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati faqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita pengen jadi orang mulia, kalau jalan di depan orang tua, itu hendaklah kalian merendahkan sayap kalian. Sayap kalian itu tangan. Makanya tradisi orang-orang timur, orang Indonesia itu kalau jalan di depan orang tua itu biasanya menundukkan kepala, tangannya itu ditaruh di bawah. Ini ternyata ada dalam Al-Quran. Sementara dalam kitab Wasiatul Aba, wasoya, ini kan ada yang saya bawa juga, wasoyal aba lil abna, wasiatnya bapak-bapak kepada anak-anaknya. Itu diantaranya bahwa orang tua kita itu, ya, orang tua kita itu ada 3. Satu orang tua yang telah melahirkan kita, mak, dan bapak kita itu orang tua kita. Yang kedua adalah orang yang memberikan anak kepada kita, yakni mertua kita, itu orang tua kita. Yang ketiga adalah guru kita atau pemimpin baik kita, guru-guru kita. Termasuk guru SD, guru PAUD, guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya, bahkan S3. Maka tidak ada istilah bekas guru. Ini kadang-kadang kita, ya Allah latah, kayak biar bekas guruku, ya Allah. Jangan pernah mengatakan barang bekas. Karena selamanya guru itu ya adalah guru. Apalagi yang mengajarkan kebaikan, termasuk guru-guru ngaji. Pernah mengajarkan kita alif bengkok saja itu udah wajib kita taat, kita hormat kepada dia. Selagi itu dalam kebaikan. Kalau kita pengen ilmunya berkah. Kita kadang-kadang ini Masya Allah. Orang dulu itu terhadap kiainya, terhadap ustadz itu selalu mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Kalau sekarang itu mengkritik gurunya, bahkan menghardik dengan cara yang tidak ramah, sopan, dan santun. Padahal di Quran itu dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang untuk berbuat baik ke jalan Allah dengan cara hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Ngajak orang itu dengan cara santun, ramah tamah, sopan santun, bersahaja, bijaksana. Wal mau'idatul hasanah. Dan mengajak orang itu dengan mau'idatul hasanah. Kita kan sering dengar. Mari kita dengarkan mau'idatul hasanah. Mau'idah itu nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa harus mengkritik, billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Makanya Imam As-Syafi'i pernah ngomong begini, kalau saya dikritik di depan orang, maka kritikan tersebut tidak saya pakai. Tapi kalau mau menegur saya, 4 mata di rumah, akan saya pakai nasihatmu. Ini ternyata ada etika. Sekarang mentang-mentang kebebasan pers, kebebasan bermedia, bahwa kita punya kebebasan mengutarakan pendapat, aspirasi, dan demokrasi. Banyak orang sekarang di TikTok-nya, di YouTube-nya mengkritik baik pemerintah pusat, mengkritik siapa saja dengan cara-cara yang kadang kurang bijaksana. Padahal ketika ada kebersahajaan, kebijaksanaan ini Masya Allah lebih lembut, lebih halus. Dan buat kita yang sering dikritik, terima kasih kepada orang yang mengkritik kita. Karena siapa yang pengen maju, siap mendapatkan saran, masukan, kritikan. Ini bagian daripada wirai. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka siapa saja yang ketika ngaji punya sifat wirai, warok itu bukan rakus, warok pakai ain, wirai. Maka karena ilmu anfa, ilmunya akan sangat berkah dan bermanfaat. Kita ilmu itu kalau bisa banyak Pak, bermanfaat. Kalau nggak bisa banyak, kita bisa satu khazanah ilmu saja. Tapi ada berkah manfaatnya lebih banyak. Orang dulu ilmunya luar biasa. Syekh Imam Nawawi Al-Dimaski. Itu umurnya paling sekitar 50-an, 54. Tapi ilmunya sampai sekarang masih dipakai. Imam Asy-Syafi'i umurnya nggak sampai
70-an nggak sampai, 60-an pun nggak sampai. Tapi ilmunya sepanjang hayat dipakai. Sudah ilmunya banyak, bermanfaat. Ini ngalah-ngalahin orang, apa ya, amal jariah itu bukan sekedar kita membangun jalan, membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Punya karya kita pakai saja. Kita sholat, kok sholat pakai gini, pakai ilmunya Imam Asy-Syafi'i misalnya. Wudhu kok cara begini, apa enggak orang sejagat raya pakai mazhabnya, pakai tata cara beribadahnya, ilmunya Masya Allah. Berkahnya manfaat. Wa ta'allumu lahu aisar wa faidu aksar. Dan siapa yang ketika menuntut ilmu kok memperhatikan sifat wirai, adab, etika yang baik, maka dia akan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Wa faidu aksar minal wara'il kamil. Bahkan ilmunya akan banyak daripada kewiraian itu sendiri. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Bapak Ibu, ayataharroza minas sab'i wa kasrotin naum. Nah, termasuk bagaimana biar ilmunya berkah. Ini sebenarnya cocok banget buat anak-anak kita, termasuk kita yang lagi hobi ngaji. Hendaklah kalian menjaga ketika kita pengen menjadi orang cerdas, orang pinter, itu kebanyakan kenyang nih. Kenyang ini efeknya dahsyat loh. Sampai di buku ini, di kitab wasaya itu ada kata-kata fi adabit ta'am wasyarab, tentang bagaimana adab makan dan minum, apalagi bulan Syawal. Bulan di mana setiap kita bertamu, kita di kantor, kemana-mana disuguhin makanan. Kalau saya turuti tiap hari, saya diajak makan kemana-mana. Yuk, kita halal bihalal di sana, rumah makan sana, ke tempat saya makan yuk. Diundang tiap hari, ajak makan-makan. Ya Allah. Padahal ada sebuah nasihat, idza kunta turid anta isa sohihan saliman minal amrod. Jika kamu pengen hidupnya sehat, wal afiat, selamat daripada berbagai macam penyakit, fala tadkhul fi ma'idatika ta'aman ala ta'amin. Jangan kamu perutmu ditumpuk-tumpuk dengan berbagai macam makanan. Ini banyak sudah mulai orang sakit setelah lebaran. Kenapa? Balas dendam. Sebulan Ramadan ini Masya Allah kita nahan, kita ngontrol banget makan minum. Pas bulan Syawal, Masya Allah. Hari pertama aja banyak orang yang mencret. Kenapa? Bayangkan, pagi sudah sarapan, makan opor, makan kue, berbagai macam jenis, rendang dimakan, opor dimakan, sambal dimakan, makan bakso, kue berbagai macam jenis, Masya Allah. Ini. Belum minuman, kopi diembat, teh diembat, sirup diembat, berbagai macam merek. Kalau boleh protes tenggorokan perut kita, ini pantas nah. Ini ada bahasa, fala tadkhul fi ma'idatika ta'aman ala ta'amin. Jangan numpuk-numpuk makanan di perut. Ini kalau pengen sehat. Wala ta'kulu illa idza kunta ja'ian. Jangan pernah makan kecuali lapar. Ini kita ini nggak pernah lapar loh selama bulan Syawal ini. Belum lapar, ditumpuk. Belum lapar, ditumpuk. Ini bahaya banget. Wa idza akalta fala tamla'u batnaka. Kalau kepaksa harus makan, jangan bludak di perut kita. Minat to'am. Nabi mengatakan, mamala'a ibnu Adam wi'aan syaron min batnih. Sungguh tidaklah memenuhi anak Adam sebuah wadah yang sangat membahayakan, kecuali memenuhi perutnya dari berbagai macam penyakit. Kalau kepaksa harus makan banyak, ingat sepertiga untuk minum. Sepertiga untuk makanan. Sepertiga untuk napas. Kalau kita full minum, full makan, napasnya sampai sesak. Ini beneran. Makanya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa anak-anak pondok cuma makan 2 kali? Makan jam 9, nanti makan lagi habis maghrib. Makanya anak-anak pondok itu kurus-kurus. Saya dulu ketika pondok 40 kilo. Ya Allah. Terus sekarang gemuk, lah kayak mana? Habis ceramah dikasih besek. Baru datang ceramah kemarin di ini Cendana, Masya Allah. Sampai sana karena halal bihalal suruh makan.
Tempat Pak Yuni kemarin saya ngisi di Musala Miftahul Jannah itu, ya Allah rame. Nah, belum tadi berapa orang yang sudah ngajak makan. Artinya, ketika kita sedang proses menuntut ilmu, kalau pengen jadi orang alim, bahkan pengen punya ilmu laduni, guru kita pernah mengatakan, siapa yang pengen punya ilmu laduni, tahu ilmu laduni Pak? Ilmu, ya bahasa kita tanpa belajar. Kalau di Quran surat Al-Baqarah ayat paling panjang, ayat tentang muamalah, itu ayat paling bawah, itu ada ujung ayat, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya akan diberikan ilmu tanpa kalian belajar. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Orang mengatakan ilmu laduni itu ilmunya Nabi Khidir. Kalau bahasa dikit surat Al-Kahfi itu ilmunya Nabi Khidir, ilmun min ladun hakimin alim. Ilmu dari sisi Tuhan yang maha bijaksana langsung diberi. Ilmu laduni itu keren banget. Ilate asal muni lah bahasa kita. Ini syarat untuk mendapatkan ilmu laduni itu kilatul akal, kurangin makan. Kilatus surbi, kurangin minum. Dawamul wudu, jangan putus wudu. Terus kilatun naum, kurangin tidur. Terus jangan mujalasah mal ajnabiyah, jangan sering duduk-duduk sama perempuan kecuali istrinya. Ini ngefeknya ke sini loh. Iya, makan itu bukan untuk syahwat, tapi makan untuk takwa. Ini biar ilmunya luar biasa. Cepet banget masuk. Apa yang didengar itu langsung kedengar. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu kemana-mana nyumpel telinganya Pak, pakai kapas. Karena yang didengar langsung kesadap di otak. Kita ngaji berapa tahun, satu bab diulang 100 kali, nggak ada yang nyangkut. Iya, ini ngefeknya ke sana. Makanya untuk para penuntut ilmu, termasuk kita yang hobi ngaji, ayat taharroza minas sabai, kurangin sering kenyang. Kekenyangan lah mas saya. Kenyang nggak apa-apa lah. Wa kasrotin naum, kurangin tidur. Wa kasrotil kalam, kurangin ngomong yang nggak penting. Kita ini hobi banget berbicara. Siapa yang banyak ngomong, banyak keplesetnya. Siapa yang banyak keplesetnya, bisa banyak dosanya. Di surat Qaf ayat 18 bisa dicek. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Apa yang terucap dari mulut kita sehuruf, sekalimat, sekata, omongan kita itu disadap malaikat raqib dan atid yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kita banyak ngomongin dunia, ngomongin politik, ngomongin kerjaan, ngomongin hal-hal yang sia-sia, apa ngomong yang bermanfaat? Ini. Makanya orang yang banyak ngomong ini, ya ada peribahasa, tong kosong, nyaring bunyinya. Banyak orang ngomong biasanya isinya kosong. Air beriak tanda tak dalam katanya itu. Makanya ya bukan berarti kita harus diem aja. Oh tidak. Kemudian fimala yang fau ayat harozaan aklit to'amisuk. Di antara kalau kita pengen jadi orang alim, doa kita manjur mustajab, apalagi hobi menuntut ilmu, itu jangan sering-sering makan makanan berasal dari produk pasar. Ini saya ngomong kayak gitu. Nambah pusing kita. Makanan kita berasal dari pasar. Ya sudah ngakalin gampang, ke warung depan ada tuh. Iya. Karena Rasulullah itu dalam kitab Lubaul Hadis mengatakan bahwasanya syarul biqo aswaq wa khairul biqo al masjid. Seburuk-buruk tempat itu pasar. Sebaik-baik tempat itu masjid. Kenapa pasar paling buruk? Semua aktivitas kejahatan itu ada di pasar. Tipu-tipu ada nggak di pasar? Ngurangin timbangan ada nggak di pasar? Ketemu teman-teman yang ngerumpi, barang-barang colongan masuk pasar, banyak. Apalagi nanti, kemarin musim Idul Fitri, daging di mana-mana. Yakin tak 100% itu berasal dari barang yang halal. Kenapa ketika lebaran, menjelang lebaran, di kampung-kampung pada orang sapinya dimaling, ada yang disembelih di situ, dilacak darahnya, lari ke sini misalnya. Yang beli siapa? Ya kita. Makanya masuk pasar itu hati-hati, ada doanya, karena pasar itu tempat mengerikan.
Makanya siapa yang pengen mulia, orang dulu itu ada yang pengen alim banget, nggak pernah ke pasar sama sekali. Saya ini, aduh kepaksa harus ke pasar nganterin bini. Iya. Saya punya guru, waroi banget, nggak pernah ke warung aja, nggak pernah. Ya Allah. Dia rela, makanya kalau pengen jadi orang alim, pengen orang jadi wirai itu, nggak sering keluyuran ke warung, nggak sering keluyuran nongkrong di warung kopi, nggak sering keluyuran ke pasar. Itu kurang bagus loh. Ngilangin wibawa itu, tak kasih tahu beneran. Asli, wallah alam bisawab. Nah ini saya hanya ngutip pendapat. Hendaklah ngurangin makanan pasar. Makanya Nabi Allah Daud alaihissalam, karena Nabi Allah Daud alaihissalam ya'kulu min amaliyadih. Nabi Allah Daud alaihissalam dibanggakan Rasul, tidak makan kecuali dari produk olahan tangannya dia sendiri. Pengen ayam melihara sendiri Pak. Pengen buah nanam sendiri. Karena untuk mencari status kehalalannya yang benar-benar kan seperti itu. Nah kalau kita kan nggak bisa, sekarang kan nggak mungkin. Bahkan kita 90% produk pasar dan seterusnya. Setidaknya ya kita bukan berarti jangan diartikan nanti nggak ada yang mau ke pasar, nganterin istrinya nggak mau, bahaya pula ini. Yang saya maksud adalah di sini wa ayyatah yahtariza an akli ta'ami suk, mengurangi makanan pasar itu tentunya barang-barang yang nggak jelas. Di pasaran kan banyak barang-barang subuhat. Oke, ini barangnya halal zatnya, tapi cara perolehannya, iya. Orang saya pernah kok lihat ayam jago 5 itu anak bujang tatoan banyak, dibawa ke pasar, ngejualnya murah banget. Saya nggak percaya, ayam jago harganya gocap. Ini entah kayak orang habis teler apa-apa, jangan-jangan nyamber ayamnya tetangga. Kita beli seneng, tanpa ngambil ini peliharaan kamu, ini dari mana? Ini hati-hati banget Pak, jangan terjebak dengan harga murah. Kemudian, di sini kan gini, hendaklah ngurangin an akli ta'amisuk in amkana jika memungkinkan. Ini ada terusannya. Kalau nggak memungkinkan, ini apa? Ya bisa ada solusi lah. Apa alasannya? Li'anna ta'amasuki, karena makanan pasar akrobu ilan najasah, lebih mendekati kepada najis, wal khobasah, dan khobais itu ya kotor lah. Wa ab'adu an dzikrillah, dan jauh dari mengingat Allah. Apa maksudnya? Makanya kalau makanan pasar, apalagi produk-produk yang udah matang, itu sebaiknya kalau kita mau makan baca bismillah lah kepepetnya kalau harus makan makanan pasar. Terus harus dicuci steril. Saya nggak yakin makanan pasar itu bersih 100%. Ini analisis ulama loh. Kalau pengen menjadi orang soleh katanya. Itu di pondok-pondok di Jawa itu jarang ada anak santri itu pada ke pasar. Kiainya apalagi nggak pernah, ada yang 10 tahun ke pondok. Kemarin saudaraku dari Pekanbaru hadir ke rumah. Udah 12 tahun di Ploso, ada yang di Lirboyo. Itu cerita-cerita kiainya ini nongkrong di warung aja nggak pernah. Nongkrong di warung kopi aja nggak pernah. Kemudian wa aqrabu ilal ghaflah, dan makanan pasar itu lebih dekat kepada hal-hal yang kadang melalaikan. Wali anna absarul fuqara, karena orang kadang penglihatan orang-orang fakir ketika di pasar itu, wah enak ya kalau kita bisa beli ini, beli itu, dan seterusnya, sementara dirinya tidak bisa. Kemudian, hadirin yang dirahmati Allah, ini bagaimana biar kita mempunyai ilmu yang berkah dan manfaat. Wala yaqdiruna ala siro, ternyata makanan pasar itu hanya untuk dikonsumsi orang-orang kaya, sementara orang miskin tidak bisa membelinya dan seterusnya. Sehingga ada kecemburuan sosial. Wa yata'adzanu li fatadhhab barakah, maka akan banyak hilang berkahnya di situ. Wa huki anal Imam Asy-Syaikh Jalil Muhammad bin Fadl, ada cerita ini, sebuah hikayah. Kana fi hali ta'allumihi, ada seorang syekh bernama Syekh Jalil Muhammad bin Fadl, selama ngaji la ya'kulu minat amsuk, tidak pernah seumur-umur makan makanan pasar. Wa kana abuhu yaskunu fir rustak wa yuhayyi'u ilahi ta'amun. Bapaknya itu spesial, nggak pernah
nyekokin anaknya makan makanan yang dari pasar karena pengen ngetes, bener nggak analisis ulama bahwasanya makanan pasar efek kepada anak yang ngaji itu kurang berkahnya. Dia ngetes, anaknya itu spesial, dibuatin. Nggak dikasih jajanan, nggak dikasih makanan, kecuali produk tangannya sendiri. Itu ternyata anaknya kelak, Masya Allah, menjadi anak yang dahsyat, kiai besar yang luar biasa. Makanya saudaraku hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya upaya-upaya agar ilmu kita manfaat fi dini wa dunya wal akhirah, lebih-lebih kita yang senang menuntut ilmu. Itu tadi kan banyak, kurangin kenyang, keseringan, kurangin tidur kebanyakan, kurangin makan, kurangin ngomong yang enggak-enggak. Kalau bisa, kurangin makan makanan pasar. Kalau bisa loh saya mengatakan, enggak saklek ini. Kemudian banyak lain, pendapat-pendapat lain yang mengatakan, siapa yang pengen menjadi alim, harus terus berwirai. Di antaranya, selain daripada sifat yang tadi saya sampaikan, ada seorang fakih, wawassa fakihun min zuhadil fuqaha. Ada seorang fakih itu ahli fikih, Pak. Jamaknya fuqaha. Fakih itu satu orang. Ada anak siapa yang namanya fakih? Namanya? Iya. Itu ahli fikih, ahli agama. Fakih. Jamaknya fuqaha. Nanti siapa yang pengen punya anak, kasih nama Muhammad fuqaha. Itu Muhammad ahli fikih. Ahli mazhab fikih kan seperti itu. Itu mengatakan tolibal ilmi alaika ayyataharraza anil ghibah. Kurangin ghibah. Ini orang tukang ngaji tapi suka ngerumpi, ilmunya nggak bakal berkah. Apalagi ngerumpiin kiainya, ngerumpiin ustadznya, ngerumpiin dosennya, ngerumpiin gurunya. Makanya ulama-ulama dulu termasuk imam mazhab berlindung, ya Allah, jangan kau perlihatkan kekurangan guruku. Iya. Kita kadang kan guru dititeni, dicari-cari aibnya. Iya. Ini bikin gak berkah loh ilmunya, beneran. Ulama-ulama dulu, santri-santri, ya Allah, tutupkanlah mataku, budekanlah kupingku dari keburukan guruku. Menyebabkan gak mantep nanti ngajinya. Ustadz kiai juga manusia kok. Bahkan banyak setan, banyak iblis, kedot-kedot yang goda ustadz kiai kok. Makanya jangan kaget, ustadz kiai ceritanya aneh-aneh. Beneran, saya punya banyak cerita tentang ustadz, tentang kiai. Di pondok pesantren 85 pondok di Bandar Lampung, saya tahu ceritanya masing-masing karakter ustadz kiainya. Mau pesantren yang model apa loh, yang tahfizul Quran, yang khusus kitab kuning dan seterusnya, saya kenal. Sampai seluar dalamnya. Karena saya sering sowan, dari obrolannya kan, kalau pengen tahu siapa dia, nggak perlu nanya ke dia. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yak tadi. Kalau pengen tanya tahu siapa Sujadi, nggak usah tanya Sujadi, langsung tanya aja tetangganya. Sujadi kayak mana? Istilahnya seperti itu. Jangan suka menghibah. Apa itu hibah? Dikruka akhoka bima yakrahu wal ghaib. Engkau mengatakan kejelekan saudaramu di saat saudaramu tidak ada di dekat kamu. Ngomongin kejelekan. Sampai Aisyah itu pernah loh, lagi duduk-duduk sama Rasul, ada orang gembrot lewat. Ya Rasul, lihat tuh, ada orang gembrot lewat. Sungguh kamu telah menghibah. Istighfar, minta maaf. Istighfar. Padahal benar-benar gembrot. Ngomong apa adanya. Kalau dia nggak gembrot, itu namanya fitnah. Kan? Dosa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Dosa hibah tidak mencium bau surga. Bau surga itu bisa tercium 70.000 tahun perjalanan wanginya. Tidak diberikan untuk orang yang suka ngerumpi. Kita penikmat hibah. Kita senang banget melihat berita bully. Berita-berita hoax itu termasuk bagian daripada hibah. Makanya siapa yang pengen ilmunya berkah, manfaat, apa? Dalam kitab Ta'limul Mutalim dikatakan wa ayataharraza anil hibah. Kemudian wa'an mujalasatil mikthar. Hindari orang-orang yang suka ngomong. Ada orang kan vokal banget ngomong terus.
Ada orang seneng banget kita datang tuh, kita baru ngomong 5 kali, dia sudah 100 kali. Ini ngomong yang sia-sia loh, bukan ngomong yang nggak baik. Waqala inna man yaksirul kalam yasriku umrok. Sesungguhnya orang yang banyak ngomong mencuri umurmu. Inna sesungguhnya man orang yuksiru yang banyak al-kalama ngomong yasriku maling umroka umurmu. Kita ngejogrok seharian ngomong nggak karu-karuan, umurmu kecolong sama orang yang tukang ngomong. Tuh. Kecolong apanya? Keberkahannya. Wa yudayu auqataka dan waktumu habis. Ada orang nelpon 2 jam pernah saya dengar, entah ngomong apa loh ya. Ini ngomong apa ya Allah. Tuh. Wa minal wara'i ayyataniba an ahlil fasad, dan diantara sifat wara' dalam menuntut ilmu itu menjauhi ayyataniba an ahlil fasad, menghindari ahli orang yang suka berbuat kerusakan. Wal ma'asi, dan suka berbuat maksiat. Wa ta'tili, orang yang hobi nongkrong nggak melakukan hal yang bermanfaat. Seneng nongkrong sama pengangguran lah bahasa kasarnya. Taktil itu pengangguran. Utlah itu libur. Senengnya ngongko, nggak karu-karuan. Ada orang saking sibuknya nggak sempat ngobrol loh. Saking sibuknya, dia kesini. Makanya jangan kaget. Ada orang sehari itu bisa 10 aktivitas dilakukan. Kita hari ini hal yang melakukan hal manfaat itu apa? Coba kita cek dari subuh. Tadi pagi subuh, habis subuh ngapain ya? Terus habis mandi ngapain ya? Ada orang yang habis waktunya itu tidur sepanjang hayat. Tapi ada orang itu nggak mau diem. Saya ingat bapak saya, ada aja yang dikerjain. Pagi-pagi jam 3 itu udah bangun, seluruh bak sudah diisi. Sudah ngerebus air. Terus sudah masak, padahal bapak-bapak nyuci apa saja, nyapu mana-mana, jam 6 sudah beres. Terus sudah ke kebun, bersihin apa saja. Itu. Kemudian tidur menjelang zuhur, namanya qailulah. Qailulah itu tidur menjelang zuhur atau ba'da zuhur lah. Setan ini paling takut, nggak seneng, karena setan itu 24 jam nggak tidur. Dia goda terus. Dan paling benci sama orang yang tidur siang. Tidur siang itu tidur sekedarnya ya, bukan tidur dari jam 10 sampai jam 4, bukan. Tapi menjelang zuhur. Orang yang ahli tahajud, ahli tirakat, sering qailulah itu sehat banget, panjang umur biasanya. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, fa innal mujarata mu'thiratun. Karena kalau dekat dengan orang yang hobinya nyantai, hobinya nganggur itu akan ngefek dan membahayakan dan akan menyebabkan kita ini ketularan lah seperti itu. Wa yajlisa mustaqbilal kiblati. Ini ada penjelasan bahwasanya seneng ketika duduk-duduk itu menghadap kiblat. Nah, seneng ini biar termasuk ketika lagi belajar. Kalau kita mau baca buku, mau ngaji, mau baca Al-Quran dalam kondisi normal, usahakan senengnya ngadep kiblat. Kita mau diskusi, mau ngobrol ngadep kiblat. Kecuali gurunya rata-rata ngadep timur. Iya. Nah ini Masya Allah. Kemudian wa yakun mustannan bisunnatin Nabi, karena menghadap kiblat itu sunnahnya Rasul. Apa-apa, termasuk makan kalau bisa ngadep kiblat, Pak. Tuh. Tapi kalau buang hajat jangan pernah ngadep kiblat, jangan pernah ngadep timur. Kalau di ruang terbuka. Kalau di ruang tertutup lah bak sabih, tapi tetap saya jaga afdolnya. Saya kalau ke WC saya itu ngadep ke utara sama ngadep ke selatan, nggak ada yang ngadep ke timur. Tuh. Walaupun kan ada riwayat kalau menghadap ke timur berarti kita mantatin Ka'bah. Kalau kita menghadap ke barat ngencingin Ka'bah dan seterusnya. Ini adab. Wa ya'tani madda'wata ahlil khair. Dan hati-hati biar kita berkah
Hendaklah kita sering-sering minta doa kepada orang-orang yang ahli kebaikan. Ini biar berkah ilmunya. Makanya kalau ada ustadz, ada kiai ini, nggak apa-apa sih. Orang dulu itu kalau sowan tempat kiai, itu bawa air. Pak Yai tolong didoakan. Kemarin saya ketemu Habib Lutfi di rumah Bu Wali Kota, ya Allah. Waktu itu dari Jambi apa-apa, dia mampir ke sana. Itu yang datang itu dari Polda, dari Danrem, dari kiai-kiai, pada bawa air loh. Cuma minta Bismillah Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam pada minta loh. Jangan pernah nanya itu untuk apa. Kiai-kiai dulu itu hebat banget. Biar anaknya jadi orang alim, datang kepada kiai. Didoakan. Zaman Rasul itu banyak. Rasul itu mendoakan nyuwok lah bahasanya gitu. Kalau orang sekarang enggak loh. Tempat kiai selfie gitu. Iya, ajak selfie. Sampai ulama Madinah ini sempat kemarin ini ceramah. Saya heran dengan jamaah haji dan umrah Indonesia. Berdoa, tolong selfie-in ya. Pura-pura berdoa. Di depan Masjidil Haram, cekrek. Mau mencium Hajar Aswad lagi susah, cekrek. Di Raudhah suruh selfie, ya Allah. Itu kan selfie kan bohongin Tuhan itu. Berdoa pura-pura tapi nanti dipoto ya. Ini Masya Allah. Padahal itu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini kadang, ya Allah. Wa yataharraza an da'watil madlumin, dan hati-hati kita yang ahli tukang menuntut ilmu ini hindari doanya orang-orang yang tersakiti, terzolimi. Jangan pernah nyakitin orang. Kalau orang non muslim saja, kalau kita sakiti dia berdoa kepada Allah, laisa lahu hijabun, tidak ada benteng pemisah antara dirinya dengan Allah. Walaupun dia nggak pernah sholat loh. Hati-hati, ittaqud da'wata dzulmi. Takutlah dengan doanya orang yang terzolimi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sesungguhnya yang pasti kita bagaimana biar berkah manfaat ilmunya, itu banyak banget tadi. Kemudian siapa yang juga pengen berkah ilmunya, manfaat ilmunya, sering duduk-duduk itu mal ulama, bersama para ulama. Kalau ngobrol, usahakan obrolan seputar ilmu. Kita kan kadang datang ngomong yang nggak jelas. Saya sering kedatangan tamu di rumah, pasti ada nanya. Hari ini saya ditanya dari KUA Enggal. Kebetulan rumahnya di Labuan Dalam. Dia kepala KUA. Nanya, Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya kemarin emak saya bayar fidyah, tapi sudah di luar Ramadan. Apa alasannya? Lupa apa belum sempat, apa belum ada duit? Nah, ternyata saya ngambil pendapat bahwasanya Imam Syafi'i itu bayar fidyah itu harus masih dalam bulan Ramadan. Tapi Imam Hanafi sebelum Ramadan boleh. Tapi ada salah satu ulama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam Mu'adilatuh, itu boleh di luar Ramadan. Bila baru ada atau lupa gitu. Bayar fidyah dan seterusnya. Itu banyak orang. Beberapa kali nanya, Pak Ustadz saya mau nanya tentang agama. Kalau bisa kita duduk-duduk itu diskusi tentang agama. Ini berkahnya banyak. Ini membuat kita cerdas dan berkah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah kalau bisa biar kita dapat berkah, sering minta doa sama orang. Sama sahabat-sahabat kita. Sering ngapa-ngapa ngadep kiblat. Hal kebaikan loh, bukan di WC dan seterusnya. Tadarus ngadep kiblat. Mutolaah baca kitab, saya di rumah itu sering ngadep kiblat. Bahkan ada megang kitab itu ada doanya. Jangan pernah naruh kitab apa saja di bawah dengkul, Pak. Biar berkah ilmunya. Apalagi Quran loh. Kalau bisa ditaruh, termasuk nyusun kitab. Makanya bagusnya nyusun kitab seperti ini. Jangan numpuk. Ini ada Al-Quran, ada majalah porno. Nah kan lagi rame di atasnya. Ini bikin gak berkah loh. Itu saja, terima kasih. Semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada berkahnya. Yang pasti kesimpulannya adalah bagaimana kita berkah ilmu manfaatnya, tentunya dalam menuntut ilmu, dalam terus mengaji kita, menjaga muru'ah kewirainan kita. Tadi sudah dijelaskan apa saja poin-poinnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk